kejadian satu ini juga terjadi lagi sepertinya di Yogyakarta ya, ada seorang mbah, kita sebut saja mbah, Mbah Tupon namanya, Mhm. terancam kehilangan rumah dan lahannya gara-gara mafia tanah juga dan, apa namanya, Mbah Tupon ini tuh usianya sudah senja, sedih banget kayak gini tuh kejadian sama orang-orang yang mungkin sudah tidak ada energi kayak kita untuk fight back gitu Ya. ya. Usianya sudah 68 tahun, asal Ngantak, Bangun Jiwo, Kasihan, Bantul gitu Detikers. Nah kejadiannya seperti apa sih yang menerpa Mbah Tupon berusia 68 tahun ini? Kita akan ngobrol sama Mas Pradito Rida Pertana selaku reporter Detik Jogja untuk kejelasannya. Mas Pradito selamat pagi. Selamat pagi Aryo dan Indri. Pagi Mas, Mas ini boleh ceritakan sedikit nggak sih mungkin siapakah Mbak Tupon dan kemudian di mana beliau tinggal Mas? Monggo silahkan. Mbah Tupon ini merupakan warga Ngentak, Membangun Jiwa Kasihan Bantul. Mhm. Mbah Tupon tinggal sama keluarganya di sini. Dan sehari-hari Mbah Tupon ini bekerja sebagai seorang petani. Mbah Tupon sendiri berusia 68 dan untuk kondisinya saat ini memang Mbah Tupon itu ada sedikit gangguan pada pendengaran ya dan memang tidak bisa baca tulis untuk Mbah Tupon. Seperti itu. Mohon izin Mas, berarti sehari-hari Mbak Tupon itu apa yang dikerjakan biasanya? Di ladang dia bertani, kalau enggak mencari rumput untuk ternaknya, dia kan punya ternak sapi juga ini, Aryo, di rumahnya. Seperti itu kegiatan sehari-harinya dia. Oke, nah Mas apa sebetulnya yang menimpa Mbak Tupon ini nih? Tadi sempat disebutkan juga bahwa sehari-harinya bekerjanya di ladang begitu ya. Kemudian tadi disebutkan juga bahwa beliau tidak bisa membaca dan menulis. Apakah ada kaitannya dengan hal tersebut nih? Jangan-jangan kaitannya dengan beliau tidak bisa membaca dan menulis kemudian dicurangi oleh orang lain yang berkaitan dengan ya mungkin kejelasan seperti tulis menulis gitu atau mungkin tanda tangan gitu surat-suratan seperti itu misalnya? Ya, jadi pada tahun 2020, Mbah Tupon ini mau menjual sebagian tanahnya. Mhm. Luas tanah Mbah Tupon itu 2.100 meter persegi. Ya. Lalu akhirnya ada orang yang mau beli, inisial BR, itu Mbah Tupon juga udah kenal. Jadi akhirnya Mbah Tupon menjual 298 meter persegi tanahnya kepada BR. Tanah tersebut dijual dengan harga 1 juta per meternya. Dengan pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur. Seiring berjalannya waktu, ternyata pembayarannya kurang 35 juta. Saat itu BR menawari Mbah Tupon, mana Mbah kalau pecah tanah aja, jadi Mbah Tupon nanti ini sisial tanahnya yang 1.000 sekian meter ini kita pecah untuk Mbah Tupon dan 3 anaknya. Nanti biayanya menggunakan kekurangan saya itu, dari Mbah Tupon nggak usah mikir biaya lagi. Dari situ Mbah Tupon mengiyakan, akhirnya terjadilah proses pecah tanah. Nah, untuk pecah tanah itu kan harus memiliki akses jalan. Ya. Akhirnya Mbah Tupon memiliki akses jalan beberapa meter, bahkan untuk gudang RT juga, gudang penyimpanan RT. Sering berjalan waktu lagi, pada tahun 2022, Mbah Tupon ini didatangi oleh orang kepercayaannya si BR. Orang kepercayaannya BR ini yang inisial T ini mengajak Mbah Tupon untuk ke sebuah tempat di daerah Janti, Banguntapan, Bantul. Di sana Mbah Tupon seperti ya menandatangani atau apa ya istilahnya. Dan hal yang sama juga terjadi. Tapi saat itu si T ini tidak mendampingi Mbah Tupon. Ada orang lain lagi kepercayaannya BR yang menjemput Mbah Tupon terus diajak ke Rapyak. Rapyak itu di daerah Cewon. Nah di sana itu Mbah Tupon sebetulnya menandatangani. Ternyata setelah 2 tahun berselang, tepatnya pada Maret 2024, ada orang bank itu datang ke tempat Mbah Tupon. Orang bank itu bilang ke anaknya Mbah Tupon, namanya Setiawan tuh, dia bilang gini, Mbah ini tanah dan bangunannya udah masuk proses lelang. Terus? Karena ada sertifikat tanah atas nama I yang diagunkan ke bank kita. Akhirnya itu senilai 1,5 miliar. Nah, Mbah Tupon juga kaget kan, kok tanahku ini kok udah berganti atas nama, jadi orang lain. Dari situ Mbah Tupon langsung menemui BR lagi, karena tidak ada etikat dari BR untuk mendatangi Mbah Tupon pasca kejadian itu. Dia menanyakan ini, gimana kok bisa ganti nama di sertifikat. Akhirnya BR saat itu dari penjelasan anaknya
bilang kalau ya ini yang salah notarisnya nih. Terus BR mengarahkan untuk melapor ke Polda dan musyawarah dulu. Tapi setelah berjalannya waktu lagi kok nggak ada titik temu dan ketiganya tetap tidak berganti nama. Akhirnya waktu kontak warga sekitar, warga lalu memberi dukungan dan akhirnya melaporkan 4 orang ke Polda DIY pada tanggal 14 April kemarin. 4 orang yang dilaporkan itu ya pembeli BR, orang kepercayaannya BR yang inisial T itu, notarisnya yang digunakan, sama orang yang namanya menjadi Inisial I itu ya? Inisial I yang sekarang menjadi pemilik tanah dalam sertifikat yang baru itu. Seperti itu. Oke, dan sejauh ini kelanjutannya seperti apa nih Mas? Apakah memang sudah ditemukan juga 4 tadi ya, terutama dari BR, 2 orang kepercayaan BR dan inisial I yang memang tercatat namanya dalam sertifikasi tanahnya gitu. Apakah mungkin sudah mulai proses gitu, terutama kan mungkin ini juga ada keterbatasan ya dari Mbah Tupon bahwa beliau tidak bisa membaca dan menulis. Apakah dalam kaitannya proses ini juga melibatkan anak-anaknya, terutama 3 anak yang Mbah Tupon tadi? Sampai saat ini kasus tersebut masih ditangani oleh Reskrimum Polda DIY. Tadi sempat berbincang dengan ayah Mbah Tupon ini tadi, dia sudah ke Polda 1 kali untuk diperiksa. Kalau keterangannya dari Reskrimum kemarin, sekarang sudah memeriksa 3 orang saksi dan masih akan terus berlanjut untuk penanganan kasus tersebut. Seperti itu, Inci. Ya, sejauh ini Mas, apakah kemudian Mbah Tupon sudah didampingi oleh pihak pengacara Mas? Karena berhubung mengingat Mbah Tupon ini kan tidak bisa punten ya, tapi tidak bisa membaca dan juga menulis nih. Alangkah baiknya kalau misalnya memang didampingi oleh pihak pengacara agar kemudian lebih jelas lagi dalam pengurusan dari masalah sengketa tanah ini nih, Mas Dito. Iya, jadi untuk kasus Mbah Tupon ini kan menyedot banyak perhatian dari banyak pihak. Seperti Pemkap itu, Pemkap Bantul sudah menawari pendampingan hukum kepada Mbah Tupon. Bahkan kemarin sudah datang. Dan tadi juga anaknya Mbah Tupon bilang kalau dari Gerindra juga sudah datang untuk jadi Mbah Tupon sudah punya banyak opsi sebetulnya untuk terkait pendampingan hukum. Tapi belum ada yang dipilih sama Mbah Tupon? Tadi sih belum ditentukan ya. Tapi kalau yang secara intens yang mengurus dari Gerindra itu, Mas. Oke Mas, ini kan usianya Mbah Tupon juga sudah tidak muda begitu ya. Terkait dengan adanya kasus yang menimpa terhadap dirinya ini, bagaimana kondisi kesehatannya dan apakah dia masih tanda kutip berfungsi gitu ya seperti hari-hari biasanya? Apakah tetap melakukan aktivitasnya berkebun begitu atau seperti apa Mas? Ya. Kondisi Mbah Tupon dari keterangan anaknya tadi ya masih beraktivitas seperti biasa. Tapi anaknya tadi cerita Mbah Tupon ini sempat pingsan berapa kali gitu. Pingsannya tuh karena pertama saat didatangi oleh pihak bank, dia kan kaget. Terus kedua setelah pasca itu kan kasusnya viral di medsos dan lain-lain. Terus banyak orang yang kesini itu juga sempat pingsan. Tapi untuk kedepannya kondisinya untuk sekarang ya khususnya hari ini alhamdulillah sehat untuk Mbah Tupon dan sudah bisa beraktivitas seperti biasa seperti mencari rumput bisa dilakukan. Meskipun dia katanya masih agak bingung kok bisa sertifikatnya pindah nama seperti itu. Ya kebayang Mas kalau itu terjadi sama kita pun, sama aku sekalipun gitu ya. Mungkin aku akan stres banget, akan kepikiran karena mau bagaimanapun kan berarti dengan kata lain aku bisa kita atau Mbah Tupon ya dari rumah itu tuh bisa diusir kapanpun kan karena ya kepemilikannya sudah berubah total gitu dan membayangkan bagaimana perjuangan beliau untuk mendapatkan lahan sebanyak 2.100 meter tuh nggak sedikit ya, itu tuh besar sekali gitu ya dan bahkan anak-anaknya juga sudah dibagi satu persatu ibaratnya kalau misalnya Mbah Tupon yang nggak ada. Dan kebayang saat ini tuh Mbah Tupon sangat dizolimi dan gak cuma Mbah Tupon tapi keluarganya dizolimin gitu ya. Kebayang kalau sampai ada apa-apa sama Mbah Tupon nih. Harusnya sih kalau orang yang normal pasti perasaan bersalahnya sangat luar biasa besarnya ya. Ini mudah-mudahan jadi teguran juga bagi siapapun yang melakukan hal yang zolim. Sekarang bisa berpikir dengan
baik untuk kemudian mengembalikan haknya Mbah Tupon, itu aja sih. Betul ya. Dan Mas Betul. mungkin terakhir juga tadi kan karena kita melihat banyak ini ya, ada petisi-petisi yang ditandatangani oleh masyarakat begitu untuk petisi peduli kasih terhadap Mbah Tupon gitu. Sejauh ini tuh seberapa banyak sih orang yang datang gitu ke tempatnya Mbah Tupon? Apakah itu mungkin memberikan dukungan? Kemudian juga apakah mungkin ada semacam ini ya Mas, NGO ya, non governmental organization yang juga hadir atau LBH yang menawarkan bantuan terhadap Mbah Tupon terkait kasus yang menimpanya ini? Kalau dari kemarin tuh sudah banyak sekali yang datang ya, Windy ya. Tapi kalau kemarin tuh yang datang sudah dari Pemkab sudah datang, terus dari BPN juga sudah datang, dan dari pihak-pihak terkait khususnya kanan kirinya Mbah Tupon ini. Tapi kalau untuk NGO sendiri, di sepengetahuan saya belum ada yang kesini. Masih dari Pemkab dan BPN itu tadi. Ya, malah lebih baik sih Mas kalau ada dari pemerintah ya. Kita doakan saja mudah-mudahan dengan banyaknya mata yang memperhatikan gitu kasus Mbah Tupon ini, Mbah Tupon nanti akhirnya bisa mendapatkan haknya kembali ya, dan bisa lebih tenang lagi lah gitu, karena kan ini juga menjadi cerminan bahwa siapa saja nanti yang terjadi kasus seperti Mbah Tupon ini kepada dirinya, ternyata masih ada harapan untuk bisa memperebutkan dan memperjuangkan haknya kembali. Mas, satu lagi deh, sorry pertanyaan nih Mas, ada ini nggak sih? Kira-kira hukuman apa yang kemudian bisa dijatuhkan pada para tersangka, para dugaan tersangka yang saat ini quote unquote sudah menipu Mbah Tupon ini? Kalau kemarin tanya ke Polres Bantul itu sebut ini, kalau ini pelaku itu bisa dijerat pasal 372, 378 dan atau pasal 263 KUHP. Semua itu tentang penipuan dan penggelapan. Untuk hukumannya ancaman hukumannya sendiri sih ada yang bervariasi ya Mas ya. Kalau 372 itu maksimal 4 tahun penjara, 378 juga 4 tahun penjara. Tapi kalau untuk pasal 263 itu maksimal bisa sampai 6 tahun penjara. Dan itu pelakunya kalaupun memang benar dia menjadi pelaku gitu ya. Sekarang kan masih diduga pelaku nih. Kalau misalnya menjadi tersangka dan dihukum 4-6 tahun aja dengan remisi dan lain sebagainya, mungkin 2 tahunan, 3 tahunan udah bisa bebas tuh, tetap gak masuk akal sih buat aku. Sedangkan pressure yang didapatkan sama Mbah Tupon tuh sangat besar sekali ya. Iya. Baik, Mas Dito, terima kasih banyak Mas Dito untuk laporannya Mas. Mudah-mudahan nih Mbah Tupon sehat-sehat terus, Mbah Tupon semangat. Kita sama-sama bantu doa nih ya Detikers ya. Kita sama-sama ngaminin mudah-mudahan Mbah Tuponnya sehat dan kemudian mendapatkan haknya kembali, karena hanya itu yang diinginkan oleh Mbah Tupon. Amin ya rabbal alamin ya. Mas Dito, terima kasih banyak sudah menginformasikan langsung dari Yogyakarta ya. Kita kawal terus kasus ini, mudah-mudahan Mbah Tupon bisa mendapatkan keadilan dan prosesnya bisa lancar untuk bisa sampai ke sana. Terima kasih, matur nuwun Mas Dito. Sama-sama Arya. Sampai jumpa. Makasih ya Mbah Tupon lagi. Mas Dito. Mas Dito.